Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Rosadluddin Sabilal, perwakilan dari kelompok 10, akan menjelaskan PPT yang kami kerjakan. Kaidah-kaidah ushul fiqh dasar. Pengertian ushul fiqh dapat dilihat sebagai rangkaian dari dua buah kata, yaitu kata ushul dan kata fiqh, dan dapat dilihat pula sebagai nama satu bidang ilmu dari ilmu-ilmu syariah. Dilihat dari tata bahasa, rangkaian kata ushul dan kata fiqh tersebut dinamakan dengan tarkib idlafah, sehingga dari rangkaian dua buah kata itu memberi pengertian ushul bagi fiqh. Pengertian kaidah fikih. Istilah kaidah fikih adalah terjemahan dari bahasa Arab al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid merupakan bentuk plural jamak dari kata al-qaidah yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan atau patokan umum. Pengertian ini sejalan dengan al-Asfihani yang mengatakan bahwa kaidah secara kebahasaan berarti fondasi atas atau dasar. 1. Tentang pengertian dan pembagian hukum yang meliputi pembuat hukum syar'i, beban hukum, dan penanggung beban hukum. Tentang sumber-sumber hukum atau dalil-dalil hukum. 3. Kaidah memahami sumber hukum, termasuk ketika terjadi pertentangan tuntutan sumber hukum. 4. Ketentuan orang yang mampu melakukan penggalian hukum. Perbedaan kaidah ushul, al-qawaid al-ushuliyah, dan kaidah fikih. Kaidah ushul digunakan untuk melakukan pengambilan hukum dari sumber-sumber hukum, sementara itu kaidah fikih digunakan untuk melakukan pemecahan masalah hukum praktis yang muncul dalam penerapan hasil istinbat dari dalil-dalil Al-Quran. Contohnya adalah bahwa menurut kaidah ushul, larangan tanpa ada petunjuk yang melunakan berarti haram. Larangan daging babi dalam Al-Quran berdasar penggunaan kaidah ushul tersebut oleh ahli fikih disimpulkan bahwa daging babi haram. Tujuan mempelajari ushul fiqh. Menurut Abdul Wahab Khalaf merumuskan bahwa tujuan mempelajari ilmu ushul fiqh adalah menerapkan kaidah-kaidah teori pembahasan dalil secara terperinci dalam menghasilkan hukum syariat Islam yang diambil dari dalil-dalil tersebut. Yang kedua, untuk mencari kebiasaan paham dan pengertian dari agama Islam. Yang ketiga, untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Kaum muslim bertawafuk artinya memperdalam pengetahuan dalam hukum-hukum agama, baik dalam bidang akaid dan akhlak maupun dalam bidang ibadah maupun muamalah. Kegunaan ushul fiqh. 1. Mengetahui hukum-hukum syariat dengan jalan yakin atau dengan jalan dan untuk menghindari taklid, mengeluarkan ketentuan atau ketetapan hukum dari sumber Islam melalui penerapan kaidah ushul yang berlaku. Yang ketiga, memberikan pengertian dasar tentang kaidah metodologi para ulama mujahid dalam menggali hukum. Yang keempat, menggambarkan persyaratan yang harus dimiliki seorang mujahid agar mampu menggali hukum syara' secara cepat. Yang kelima, memelihara agama dari penyimpangan dalil dengan tetap memedomani pada kaidah ushul fiqh. Yang keenam, menyusun kaidah umum yang dapat dipakai untuk menetapkan persoalan sosial. Kegunaan mempelajari ilmu fikih. Berguna untuk memahami berbagai macam aturan yang ditetapkan oleh syar'i dalam kehidupan di dunia ini secara mendalam. Yang kedua, berguna untuk mengetahui secara rinci bagaimana aturan yang ditetapkan oleh Allah mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia lainnya, hak dan kewajiban manusia baik yang bersifat individu, keluarga maupun kemasyarakatan dan kenegaraan, serta dapat mengetahui tata cara ibadah, muamalah, jinayah, dan lain sebagainya, seperti salat, puasa, zakat, haji, jual beli, pembagian warisan, hibah,
wakaf sampai pada ketentuan peraturan di pengadilan dan hubungan antar negara. Yang ketiga, berguna untuk menentukan sikap kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Apa yang mesti dilaksanakan dan yang ditinggalkan, mana yang wajib dilaksanakan, mana yang haram, sunnah, mubah, makruh, dan lain sebagainya. Dengan demikian maka mempelajari ilmu fikih pada dasarnya adalah mengantarkan kita kepada keridhaan Allah karena melaksanakan syariatnya. Ruang lingkup pembahasan ushul fiqh. Ruang lingkup dalam pembahasan ushul fiqh yaitu sebagai berikut. 1. Sumber hukum atau dalil-dalil yang digunakan dalam menggali hukum secara baik disepakati maupun diperselisihkan. 2. Mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang secara lahiriah dianggap bertentangan. Yang ketiga, pembahasan ijtihad, syarat-syarat dan sifat-sifat orang melakukannya, baik yang menyangkut syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus keilmuan yang harus dimiliki mujahid. Pembahasan tentang hukum syara yang meliputi syarat-syarat dan macam-macamnya. Pembahasan tentang kaidah-kaidah yang digunakan dengan cara menggunakan dalam mengistibatkan hukum dari dalil-dalil, baik melalui kaidah bahasa maupun melalui pemahaman terhadap tujuan yang akan dicapai oleh suatu ayat atau hadis. Wahbah Al-Juhaili membagi objek kajian ilmu fikih menjadi 2. Yang pertama, bidang ibadah, yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, seperti bersuci, sholat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan lain-lainnya. Kedua, bidang muamalah, yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan manusia seperti perjanjian jual beli, pidana, sewa menyewa, hutang piutang, perkawinan, harta waris, hibah, dan lain-lain. Pada bagian yang kedua, yaitu bidang muamalah, Al-Juhaili membagi lagi menjadi 8 bagian antara lain. 1. Hukum al-ahwal, hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur kehidupan keluarga mulai dari hidup sampai wafat, baik yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, nafkah, waris, dan aturan yang berhubungan dengan persoalan suami istri sampai dengan kekerabatan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, hukum al-madaniyah, hukum muamalah, yaitu hukum yang berhubungan antara manusia yang satu dengan lainnya, khususnya dalam hal pertukaran, baik dalam masalah jual beli, sewa menyewa, gadai, koperasi, dan lain-lainnya, termasuk peraturan yang berhubungan dengannya. Yang ketiga, al-jinaiyah, hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menyangkut masalah pidana, hukuman, pemeliharaan jiwa, harta benda, kehormatan, dan hak-hak manusia. Hukum al-murafaat, hukum peradilan, yaitu hukum yang bersangkutan dengan pengadilan, baik menyangkut masalah dakwaan, persaksian, sumpah, dan lain-lain. Hukum al-dusturiyah, hukum ketatanegaraan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara rakyat dan pemerintah, termasuk hubungan antara hakim dan terdakwa, ketetapan individu dan masyarakat mengenai hak-haknya dan apa yang merupakan kewajiban bagi mereka. 6. Hukum al-dauliyah, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dan lainnya, baik negara itu dalam kekuasaan Islam atau tidak, termasuk pula hubungan dengan non-muslim dalam satu negara. Di samping itu juga dibahas persoalan jihad dan hubungan kerjasama antar negara. 7. Hukum al-iqtisadiyah wal al-maliyah, hukum ekonomi, yaitu hukum yang berhubungan dengan hak-hak privat dalam perolehan harta benda dan penggunaannya sesuai dengan perundangan hak negara dalam membelanjakan uang negara, aturan yang berhubungan dengan harta benda antara si kaya dan si miskin, termasuk pula dalam pembahasan hukum privat dan publik. 8. Al-akhlak, yaitu hukum yang berhubungan dengan peningkatan kualitas norma dan etika pergaulan manusia, termasuk keutamaan dan membangun hubungan silaturahmi antar manusia. Mustafa Ahmad Zarqa membagi hukum-hukum
praktis yang lahir dari perbuatan, perkataan, dan tindakan para mukallaf itu menjadi 6 bagian, antara lain: 1. Hukum yang berkaitan dengan bidang ubudiyah yang selanjutnya dinamakan dengan fikih ibadah, misalnya sholat, puasa, dan haji. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan ketentuan nazhab. Bentuk hukum inilah yang selanjutnya disebut dengan al-ahwal al-syakhsiyah, hukum yang berkaitan dengan antar sesama manusia, khususnya yang menyangkut masalah ekonomi dan jasa, misalnya jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain sebagainya. Hukum ini selanjutnya disebut dengan fikih muamalah. 4. Hukum yang berkaitan dengan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kejahatan kriminal seperti qisas, diat, hudud, dan sejenisnya. Hukum ini kemudian dinamakan dengan fikih jinayah. Yang kelima, hukum yang berkaitan dengan masalah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah dan antara satu negara dengan lainnya. Inilah yang kemudian dinamakan dengan fikih al-siyasi. 6. Hukum yang mengatur etika pergaulan antar sesama manusia dalam tatanan kehidupan sosial. Dalam bidang ini, hukum tersebut dinamakan dengan al-ahkam al-khuluqiyah. Pendapat lain. 1. Dalil-dalil hukum Islam. 2. Kalimat yang tertulis dalam dalil-dalil hukum Islam. 3. Penerapan kaidah bahasa dan kaidah syara untuk mengeluarkan maksud dan hukum dalil-dalil syara. 4. Solusi bagi dalil-dalil yang terkesan bertentangan. 5. Pembahasan tentang berbagai metode ijtihad dan hukum Islam. Objek ushul fikih yang berdasarkan pengertian usul fikih sebagaimana dikemukakan ulama jumhur pada pertemuan yang lalu, yaitu himpunan kaidah norma-norma yang berfungsi sebagai alat penggali syarak dari dalil-dalilnya. Maka objeknya dapat dipetakan sebagai berikut. Secara garis besar ada 3 bahasan. 1. Sumber hukum dengan semua seluk-beluknya. 2. Metode pendayagunaan sumber hukum atau metode penggalian hukum dari sumbernya. Persyaratan orang yang berwenang melakukan istimbat dengan permasalahannya. Imam al-Syadhibi mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpelihara kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu dapat digolongkan menjadi 3. Daruriyat, kebutuhan mendesak atau primer. Yang kedua, hajiyat, kebutuhan sekunder. Dan tasniyat, kebutuhan mewah. Hal ini yang menjadi tujuan pensyariatan hukum Islam. Adapun pada dimensi kebutuhan pokok, manusia tersimpul pada 5 sendi utama, yaitu agama, yang kedua jiwa, ketiga keturunan, 4 harta benda, dan akal pikiran. Wallahu a'lam. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.